Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam untuk semesta. Jumpa lagi dalam sebuah konten kolaborasi antara channel Mbah Mun Ajat Karimullah dengan Ki Sabdo Alam. Tentu bahasannya tidak akan keluar dari masalah supranatural tentang gelombang di alam bawah sadar. Mungkin sebagai entry point-nya seperti ini untuk yang awam terhadap gelombang metafisika alam bawah sadar. Jadi walaupun manusia itu adalah sebagai makhluk yang berakal karena dibekali oleh otak, namun sekelas Einstein aja yang super cerdas itu hanya 14% menggunakan akalnya, dan manusia pada umumnya hanyalah 10%, sehingga 90% manusia sungguhnya berada di dalam kesadaran alam bawah sadar. Maka dari itu sudah hampir dapat dipastikan sungguhnya entry point-nya pemain metafisika infra itu bermain di tataran itu, tataran alam bawah sadar. Kembali sebagai ilustrasi bahwa kesadaran itu berdimensi-dimensi. Kesadaran yang paling bawah ada di alam bawah sadar atau metafisika infra, kemudian kesadaran di alam realitas, serta kesadaran di alam atas sadar atau metafisika infra. Kita ingin mendapat penjelasan yang gamblang tentang bagaimana metafisika infra dan bagaimana cara dia bekerja mempengaruhi seseorang sehingga sang pelaku ini kelihatan menjadi seperti sakti dan mandraguna. Saya kira itu sebagai pengantar, monggo silakan Ki Sabdo Alam untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, kali ini saya akan memberi sebuah gambaran, sedikit gambaran lah tentang permainan atau di mana sih poin yang disebut alam bawah sadar gitu. Peran-perannya ataupun yang mempengaruhi ataupun membuat orang bisa disebut sakti ataupun merasa sakti, intinya poinnya begitu. Jadi dalam dunia spiritual alam bawah sadar itu saya kelompokkan dulu sebelumnya ya, karena saya di sini tidak berbicara tentang di bagian kesaktian atau ketigdayaan ya. Jadi anggap aja di versi kebatinan, ambil aja itu gitulah ya. Mau itu tentang dalam sisi pengobatan, nah biasanya pengobatan pun akan sama menggunakan di teknik itu. Jadi sebenarnya dalam alam infra ataupun alam bawah sadar itu menggunakan teknik yang bisa disebut semacam mempengaruhi ataupun membuat seseorang, umpamanya begini. Umpamanya saya sedang mengobati seseorang dengan teknik infra begitu ya. Itu dengan cara seolah yang kelihatan kayak sakti itu, hanya umpamanya disentuh saja dia sembuh. Ini yang kategori dasar dulu ya. Nah itu sebenarnya memang ada energi-energi dalam alam bawah sadar. Nah pada dasarnya itu kita itu sebagai si pelaku, umpamanya kayak saya sebagai pelakunya, anggap aja kalau dalam dunia infra bisa disebut mau dukun lah gitu ya, nggak baca dukun lah ya gitu. Jadi saya akan membuat si pasien itu, meyakinkan si pasien itu bahwa
apa namanya, apa yang saya lakukan itu akan menyembuhkan dia, umpamanya dalam sesi pengobatan ya. Nah, di sini yang jadi masalah begini, pada saat itu si pelaku pun, maksudnya kayak saya sebagai dukunnya, itu saya pun nggak sadar bahwa polanya itu sebenarnya saya mempengaruhi, gitu loh. Nah, pada waktu itu apa namanya, akhirnya si pasien awal mulanya begini, mengapa kok pasien itu sembuh? Poinnya kan begitu dulu. Karena dari awalnya alam bawah sadarnya pun sudah terbentuk. Contoh, saya sakit mau berobat ke si A, biasanya si A itu kalau nyembuhin sembuh. Nah, itu sudah termindset. Nah, disitulah itu sudah menjadi poin plus pada dasarnya. Tapi kalau dari awalnya orang itu kadang nggak percaya, itu akan sulit juga gitu. Jadi sugesti itu yang disebut jadi awalnya itu sugesti dulu yang bermain gitu. Ketika orang tersugesti, dia akan percaya, di alam bawah sadarnya itu terbentuk begitu. Nah, sehingga terjadilah pola kayak semacam apa ya, sebuah keyakinan yang terselubung begitu. Nah, pada waktu itu akhirnya dengan teknik-teknik itu sehingga membuat si pasien pun merasa yakin, oh ternyata sembuh benar ini. Nah, dari situlah akhirnya akan membuat begini, si pasien itu kayak semacam akan mendewakan si dukun itu tadi. Contohnya umpamanya kayak saya dulu gitu kan. Nah, pada waktu itu nanti akan kembali ke si dukunnya ataupun ke sayanya. Sayanya akan terbawa nggak dengan dia juga gitu. Karena begitu saya menerima diagungkan, pasti kalau dalam dunia bahasanya apa ya, kesombongan lah umpamanya, pasti saya akan naik ini, saya bahasanya dipuja-puja lah. Nah, di situ itu akhirnya apa? Itu akan membuat saya semakin lama semakin tersesat. Bukannya saya itu umpamanya saya tujuannya untuk mengenal Tuhan nih, bukannya saya nanti larinya ke arah untuk mengenal Tuhan, saya enggak, saya akan stuck di situ saja. Justru bukannya, kalau stuck masih mending, akan lebih turun lagi sebenarnya begitu. Semakin sakit semakin menjauh. Intinya begitu. Nah, poinnya itu dulu sih itu. Wah ya, ini ternyata menarik ini ya. Sekarang bagaimana Gus cara istilahnya mempengaruhi pasien agar dia itu terpengaruh kesadarannya? Kira-kira apa sesungguhnya mantra-mantra itu atau ajimat-ajimat itu juga dipunyai oleh Ki Sabto atau seperti apa itu yang pengalaman dulu itu Gus? Oh iya. Jadi kalau pada awalnya itu ya memang umpamanya kayak saya sebagai dukunnya, bukan terus tiba-tiba saya bisa, enggak. Ada sebagian memang bahasanya bawaan dari lahir, awalnya begitu. Karena ketika saya, kenapa kok saya bisa lari ke arah spiritual, ya memang awal mulanya memang dari kecil gitu. Pada awal ada kayak semacam begitu, umpamanya kayak saya sering diganggu bangsa jin lah apa. Nah, awal mulanya akhirnya saya mencari sebuah tindakan untuk mencegah, gimana caranya supaya saya nggak diganggu jin, kan poinnya begitu. Nah, otomatis secara nggak langsung saya belajar lah, mendalamin gitu. Ternyata ketika dalam perjalanan apa namanya itu semakin tertarik gitu. Hanya saja begini, ini sebelum saya masuk ke pertanyaan yang tadi ya, untuk tentang mempengaruhi, jadi polanya dulu. Nanti akan nanti akan ada sambungannya atau hubungannya. Akhirnya begini, ketika saya mendalamin, sebagian orang pun biasanya akan tahu, entah itu tetangga, pertama biasanya begitu, entah itu teman gitu. Wah, si A sering tirakat nih, katakan begitu itu umpamanya. Nah, di sisi lain terkadang pas secara nggak sengaja, biasanya awal mulanya bukan terus mempengaruhi pasien dengan tujuan itu, enggak, tergantung begini, kecuali memang dukun itu tujuannya menipu.
Jadi kalau memang hanya saja ada orang yang terjebak dalam dunia spiritual, dalam pencarian Tuhan, sebenarnya bukan dia sengaja ingin menipu pasien, bukan. Hanya saja ada orang ataupun oknum yang sengaja menipu sehingga membuat semacam apa ya, tipu daya lah, ataupun cara-cara yang membuat orang itu akhirnya terpedaya disebutnya kan gitu kan. Nah, pada dasarnya awalnya bukan begitu. Bahkan dulu pun saya hampir terjebak di situ. Karena ketika saya sering mengobatin banyak orang, kalau ditanya sembuh nggak? Sembuh. Bahkan ketika yang sudah dibawa ke dokter pun sembuh, kan gitu. Nah, itu akan membuat sugesti orang dari si pasien. Terus dari umpamanya tetangganya pasien cerita, saya berobat di si A, sembuh. Nah, itu akan membuat mindset juga yang apa namanya menjalar disebutnya itu. Gitu. Jadi kayak energi itu secara nggak langsung akan menularkan kepada yang lain melalui alam bawah sadarnya gitu. Jadi apa, frekuensinya itu masih merambat kalau kita berbicara tentang frekuensi gitu ya, nggak terhenti mentok di situ, enggak gitu. Jadi nanti akan mensugesti orang-orang, poinnya sih begitu. Jadi bukan masalah memperdaya si pasien, enggak, walaupun ada sebagian yang bertujuan untuk memperdaya ataupun mengelabui lah, padahal aslinya enggak semua orang spiritual itu bertujuan itu. Hanya saja banyak juga yang terjebak ketika diagung-agungkan, wah si A sakti, si B sakti kan gitu kan. Itu sebenarnya yaitu akhirnya terjebak di dalam pola alam bawah sadar, itu terjebak. Nah, poinnya itu sih. Ya, menarik, dan ternyata itu tidak sesederhana yang kita duga juga ternyata. Jadi di alam bawah sadar pun ternyata itu faktanya memang juga bisa mempengaruhi seseorang gitu. Misalnya dia untuk menyembuhkan, untuk memberikan kekuatan, itu juga banyak sekarang di ilmu-ilmu psikologi itu ternyata alam bawah sadar juga punya kekuatan. Jadi ini kembali lagi, ini juga bukan masalah tentang baik dan buruk, ini masalah metodologi gitu. Hanya ketika kita mau bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ilmu yang mutlak, yang ilmu ruhani yang di atas alam kesadaran itu yang paling tepat. Tetapi sesungguhnya alam bawah sadar pun punya potensi ya, punya potensi untuk menyembuhkan. Dan potensi manusia untuk tergelincir sungguhnya sama saja. Di alam bawah sadar maupun alam atas sadar juga sama saja, dia berpotensi untuk tergelincir ketika rasa sombong, rasa merasa, dan seterusnya. Saya kira untuk sesi ini kita cukupkan, kita lanjut lagi di episode berikutnya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.